Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, senang sekali saya Puspasari dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Kabupaten Gorontalo sedang bersiap menorehkan sejarah besar di sektor pertanian karena pada tahun 2026 mendatang, Kabupaten Gorontalo akan menjadi tuan rumah dari Pekan Nasional Pertanian dan Nelayan atau PENAS. Sebuah ajang bergengsi akan menghadirkan lebih dari 40.000 petani, nelayan, penyuluh juga kepada penggiat-penggiat petani dari seluruh Indonesia. Namun sejauh ini apa saja persiapan yang sudah dilakukan oleh daerah dan apakah PENAS ini benar-benar dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat khususnya petani lokal di Kabupaten Gorontalo. Dan kita akan membahasnya, saya sudah bersama dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Jayusdi Rifai, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Gorontalo sebagai bidang yang membidangi beberapa sektor termasuk pertanian dan kesejahteraan rakyat. Juga ada Bapak Nasruddin Isa dari Dinas Pertanian, Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian, sebagai juga lembaga yang menjadi penanggung jawab dari PENAS ini. Namun terlebih dahulu, saya ke Pak Nasruddin dulu. Mungkin masih banyak di antara kita yang belum akrab dengan sebenarnya apa sih itu PENAS. Mungkin bisa jelaskan kepada saudara yang ada di rumah, sebenarnya PENAS itu apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi PENAS di Gorontalo ini PENAS ke-17 yang dilaksanakan semenjak tahun 60-an dan ini sudah PENAS ke-17. Sebenarnya PENAS ini merupakan ajang pertemuan antara petani, pelaku usaha, pelaku utama, peneliti, penyuluh, dan pelaku sektor bisnis lainnya yang nantinya akan berkomunikasi, belajar, dan bisa ada menjaring kemitraan ke depan. Inilah salah satu manfaat PENAS ini dilaksanakan di Provinsi Gorontalo dan di Kabupaten Gorontalo. Tapi PENAS ini kan kick off-nya kalau tidak salah sudah pada bulan Juni kemarin dan akan dilaksanakan sekitar bulan Juni juga pada tahun 2026 nanti. Tapi sejauh ini sudah dari kick off tahun 2025 bulan Juni, sudah sejauh apa kesiapan dari Dinas Pertanian sendiri mungkin sebagai penanggung jawab dari kegiatan ini? Ya, karena ini ajang nasional, tentunya koordinasi kami juga melibatkan Kementerian Pertanian, Provinsi, dan juga kami yang ada di Kabupaten. Koordinasi setelah kick off itu, bahkan kick off-nya hari Kamis itu kami Seninnya itu diundang oleh Kementerian Pertanian untuk rapat persiapan PENAS 2026 nanti. Banyak yang kami bahas saat itu termasuk penganggarannya, kesiapan lokasi, dan juga hal-hal yang menjadi titik kritis pada pelaksanaan PENAS nanti. Tadi juga sempat saya bilang di awal kalau memang dari berbagai literasi yang saya baca bahwa PENAS ini karena PENAS sudah yang ke-17 dan itu menghadirkan berpuluh ribu petani dari seluruh Indonesia. Dan ini tentu menjadi pertanyaan bahwa apa fokus utama persiapan seperti misalnya tadi lahan, kemudian sarana produksi, juga mungkin nantinya transportasi karena ada ribuan orang yang akan datang ke Kabupaten Gorontalo. Untuk yang pertama kesiapan kami menjamu tamu dari seluruh Indonesia ini tentunya pemondokan Pemondokan ini nantinya akan kami arahkan, yang biasanya dilaksanakan pada PENAS-PENAS sebelumnya itu ke rumah-rumah yang ada. Kalau kami sudah mendata ada 6.000 rumah yang ada di 7 atau 8 radius kilometer dari lokasi kegiatan. Itu hanya ada di 5 kecamatan, di Limboto Barat, Limboto, Telaga Biru, Telaga Jaya, dan Telaga. Itu sudah terdata 6.000 rumah yang akan nanti rencana akan menjadi pemondokan 30.000 peserta. 30.000 peserta. Estimasinya kami 5 orang 1 rumah, setara 30.000. Terus untuk persiapan kegiatan gelar teknologi dan pameran Expo, 1 Desember kemarin kami dikunjungi oleh KTNA Nasional untuk memfinalkan plotting untuk menjadi lokasi gelar teknologi dan lokasi pameran. Untuk penerbangan, ini memang menjadi salah satu kendala juga waktu dibahas pada Rembuk Madya.
Pak Gubernur ya itu sudah berapa kali ketemu dengan Kementerian Perhubungan untuk bagaimana meminta extra flight pada saat PENAS nanti, dan kemungkinan besar akan banyak melalui jalur laut dan darat ya. Terutama yang ada di Sulawesi, Maluku dan Kalimantan karena aksesnya agak cepat gitu. Agak cepat. Ya. Artinya memang setelah kick off dari bulan Juni kemarin memang sudah melakukan persiapan dari Dinas Pertanian sendiri sebagai penanggung jawab dari kegiatan PENAS. Namun saya beralih ke Pak Jayusdi. Persiapan PENAS yang sudah disebutkan sama Bapak Nasruddin tadi bahwa persiapannya sudah berjalan, namun tentunya kesiapan ini tidak lepas dari komitmen kebijakan dan dukungan anggaran. Sebagai lembaga yang punya fungsi penganggaran, bagaimana Komisi 4 dalam hal ini membidangi pertanian dan kesejahteraan rakyat dapat memastikan bahwa ini anggarannya sudah dikawal dengan baik? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tentu ini adalah salah satu hal yang menjadi konsen utama kami di Komisi 4 khususnya dan di DPRD Kabupaten Gorontalo, karena kebetulan saya juga ini merupakan anggota Badan Anggaran. Pada tanggal 26 November kemarin kita baru saja menetapkan RAPBD tahun anggaran 2026. Nah, di dalam RAPBD ini memang jika seluruh penganggarannya itu dianggarkan kepada kita di daerah Kabupaten Gorontalo, tentu pasti kita tidak akan mampu untuk memberikan anggaran itu. Tapi karena ini adalah kegiatan Kementerian Pertanian, kemudian ada kolaborasi antara Kementerian Pertanian, kemudian Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo sebagai tuan rumah, maka tentu kita membagi porsi. Yang mana yang menjadi bagian anggaran kementerian, yang mana menjadi bagian anggaran provinsi, dan yang mana yang menjadi bagian anggaran kabupaten. Nah, untuk kami di kabupaten sendiri, kita ketahui bahwa salah satu lokasi utama pelaksanaan kegiatan ini kan berada di Sport Center. Dan ada beberapa kegiatan itu yang akan dilaksanakan di dalam Gor David Tony. Nah, kita telah mengalokasikan anggaran persiapan itu, termasuk salah satunya itu adalah merehab. Jadi ada bagian dalam itu yang kita persiapkan untuk kita rehab. Kemudian ada anggaran sekitar 1,7 miliar ya. Itu untuk persiapan kegiatan-kegiatannya nanti. Yang menjadi bagian kita yang telah teman-teman dari Dinas Pertanian khususnya sebagai leadingnya ke sana. Konsultasi ke sana dan hasilnya itu dan beberapa yang disiapkan kita sudah dorong kemarin di penganggaran di APBD 2026. Tapi mungkin kita setelah ini akan bahas soal kalau misalnya PENAS dilaksanakan menurut pandangan Bapak sebagai anggota DPR ya, seberapa strategis sebenarnya PENAS ini bukan hanya dari segi pertanian tapi juga untuk ekonomi daerah. Namun jangan dulu dijawab, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Sapa Gorontalo, Kompas TV Independen Terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya, masih dengan pembahasan kita soal kesiapan PENAS Kabupaten Gorontalo sebagai tuan rumah, dan tadi kita juga telah membahas dengan dua narasumber soal sebenarnya apa itu PENAS. Kemudian PENAS juga ternyata sudah mendapatkan dukungan anggaran dari DPRD Kabupaten Gorontalo sebagai pengelola anggaran itu sendiri, dan tadi juga kita sudah berbincang dengan Pak Jayusdi soal anggaran itu sendiri. Namun menurut pandangan dari Pak Jayusdi sebagai orang yang berkecimpung di Kabupaten Gorontalo dan melihat betul perkembangan Kabupaten Gorontalo, sebenarnya PENAS ini seberapa strategisnya PENAS ini dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo? Tidak hanya dari segi pertanian karena ini merupakan Pekan Nasional Pertanian dan Nelayan, tapi juga dari segi ekonomi daerah. Saya pikir ini adalah kegiatan yang sangat strategis dan potensinya cukup besar. Jadi potensi yang pertama itu tentu tadi sudah disampaikan bahwa di sektor pertanian ketika terjadi tukar-menukar informasi, ketika terjadi pola saling belajar antara satu petani dan petani lainnya, ini kita berharap dapat mendorong ekonomi petani kita itu dengan teknologi yang terbarukan, dengan metode yang lebih baik, itu lebih meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua,
Ini adalah bagian daripada promosi daerah. Yang awal mula mungkin Gorontalo sebagai daerah yang belum begitu dikenal luas oleh publik, oleh pelaku bisnis, oleh para investor, oleh para pelaku usaha di pertanian. Ketika mereka datang ke Gorontalo dan melihat potensi yang ada di Kabupaten Gorontalo, kita berharap pelaku-pelaku usaha dan pelaku bisnis di bidang pertanian ini tertarik untuk mengelola bisnis pertanian bersama-sama dengan petani khususnya dan pemerintah daerah pada umumnya dan masyarakat kita pada khususnya. Kemudian yang ketiga adalah dampak ekonomi. Bayangkan coba 6.000 rumah yang disiapkan, 5 orang. Kalau misalnya dia hanya bayar 200.000 saja misalnya, sampai dengan 6.000 rumah, berapa untuk bayar pemondokan ini? Dia selama kurang lebih 6 hari. Kurang lebih 6 hari. Itu luar biasa. Itu baru untuk dari sisi pemondokan. Nah, orang-orang ini ketika datang ke Kabupaten Gorontalo, itu kan mereka pasti butuh makan. Pasti mereka akan mencari makan. Ketika mereka sedang istirahat, mereka mau cemilan dan sebagainya. Maka ini akan mendorong potensi UMKM kita. Produk lokal kita yang ada di Kabupaten Gorontalo khususnya dan di Provinsi Gorontalo. 30.000 orang. Sehingga kita menaksir bahwa misalnya hari ini kita menyiapkan anggaran 2-5 miliar. Tapi yang kita perhitungkan baru dari segi pemondokan itu saja. Mungkin ada potensi sekitar 20 miliar uang berputar. Baru segi pemondokan. Belum segi misalnya mereka membelanjakan uangnya di Kabupaten Gorontalo ini misalnya. Ke beberapa daerah, kemudian ke beberapa tempat wisata. Sehingga memang kita secara komisi, secara kelembagaan di Komisi 4 itu, di Januari dan Februari itu, dan sampai mungkin Maret dan April, kita akan rutin untuk melakukan proses pengecekan, pengawasan, serta mereview kembali dengan Dinas Pertanian secara terpadu. Misalnya, jadi ini bukan hanya soal lokasi pertaniannya, tapi bagaimana kenyamanan, keamanan, dan ketentraman mereka ketika mereka pasca dari situ berkunjung ke tempat wisata yang ada di Provinsi Gorontalo. Maka tentu kami juga akan mencoba untuk menghubungi para pelaku wisata. Selain itu kita harus mengkoordinasikan juga teman-teman pelaku UMKM, teman-teman yang bergerak di sektor seperti yang disebutkan tadi transportasi. Karena ini kan ada lokasi-lokasi yang akan didatangi, ada tempat-tempat yang sudah disiapkan itu yang menjadi ininya mereka. Tempat mereka untuk bertukar informasi dan sebagainya. Tentu ini kita butuh armada transportasi yang luar biasa. Selain itu, kita akan menerima tamu-tamu kenegaraan. Pasti misalnya direncanakan ada presiden yang akan datang, atau misalnya teman-teman dari menteri yang datang ke Kabupaten Gorontalo ini juga merupakan sebuah potensi. Jadi potensi-potensi ini nilainya memang tidak terhitung. Kita berharap mereka petani, para pelaku usaha, para pelaku bisnis, kan kita tidak tahu. Misalnya pelaku usaha pertanian di bidang teknologi pertanian, mereka melihat bahwa ternyata bangun pabrik untuk buat ini di sini sudah bisa. Ini kan juga bisa menyerap tenaga kerja. Jadi saya pikir ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kita berharap ketika ini dilaksanakan, perputaran ekonomi dengan berjalan dengan baik, pelaku UMKM menikmati hasilnya, pelaku usaha wisata juga menikmati hasilnya. Kita promosi daerah sehingga masyarakat tahu bagaimana Gorontalo. Yang paling utama itu adalah kita ingin mempromosikan keramahan orang Gorontalo menyambut tamu dari luar daerah. Iya, tapi kalau misalnya kita, tadi Pak Jayusdi sempat selalu bilang potensi. Ya. Kita harus tahu ya bahwa, saya hampir lupa kalau ternyata kalau misalnya PENAS benar-benar akan dilaksanakan pada tahun 2026, berarti Kabupaten Gorontalo 2 tahun berturut-turut menjadi lokasi dari kegiatan nasional. Benar. Karena pada tahun 2025 baru saja ada Peransaka nasional. Dan tahun depan akan ada PENAS atau Pekan Nasional Petani dan Nelayan. Tentunya ini menjadi pertanyaan yang besar. Ada apa dengan Kabupaten Gorontalo? Potensi apa yang orang luar lihat dari Gorontalo? Karena menurut informasi dari yang saya baca, sebenarnya tuan rumah PENAS ini sudah ditentukan sejak tahun 2023. Dan Kabupaten Gorontalo itu mendapatkan 17 suara. Bangka Belitung hanya dapat 5 dan Sumatera Selatan hanya dapat 1. Ada apa dengan Kabupaten Gorontalo, Pak? Saya pikir ini merupakan rahmat ya buat kita. Saya pikir kalau kita lihat, kita berkaca dulu pada event yang sebelumnya. Jadi kita ini kan sebelum-sebelumnya sudah beberapa kali melaksanakan event-event yang sifatnya nasional. Bahkan internasional. Kita pernah melaksanakan World Coconut Day ketika pertemuan ini di sini. Kita punya banyak kegiatan nasional yang kita laksanakan di Kabupaten Gorontalo. Salah satunya di kegiatan Peransaka Nasional kemarin. Nah, kalau kita coba search itu di media-media sosial,
berkaitan dengan tanggapan orang yang datang ke Gorontalo itu. Salah satu memang yang sangat mereka senangi itu adalah keramahan orang Gorontalo. Kemudian yang kedua adalah amannya Gorontalo. Kemudian yang ketiga adalah pelayanannya. Saya pikir mungkin ini. Jadi pelayanan kita itu sangat maksimal. Kita berusaha menyambut tamu itu dengan baik. Oleh karena itu di Penas ini memang kita berusaha untuk sebaik mungkin. Kemudian yang berikut saya pikir itu adalah komunikasi yang baik teman-teman di KTNA dengan KTNA di daerah lain. Mereka bisa meyakinkan bahwa Gorontalo ini bisa memberikan yang terbaik pada saat pelaksanaan kegiatan. Sehingga apresiasi ini tentu kepada teman-teman di KTNA, kepada teman-teman di pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo karena bisa mendatangkan kegiatan-kegiatan nasional yang ini implikasi dan efeknya sangat luar biasa. Saya pikir. Berarti kalau ditanya ada apa sebenarnya dengan Gorontalo, satu jawaban sederhana dan mudahnya adalah karena nyaman. Iya. Kenyamanan itu sendiri. Karena tadi juga dibilang bahwa ini menghadirkan rasa aman bagi mereka yang datang. Dan selanjutnya saya mungkin akan beralih juga ke Pak Nasruddin. Kita akan bahas soal bagaimana keterlibatan petani karena 40.000 lebih mungkin petani yang dari luar. Tentunya petani yang lokal dari Kabupaten Gorontalo juga perlu disiapkan atau di Provinsi Gorontalo. Namun jangan dulu dibahas, kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya. Tetap di program Sapa Gorontalo, Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, Anda masih menyaksikan program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya dengan saya Puspasari dan masih dengan dua narasumber, Pak Jayusdi dan Pak Nasruddin. Saya langsung saja ke Pak Nasruddin. Kita akan bahas soal persiapan sudah begitu hampir matang ya dilakukan dan tentunya ada pertanyaan soal bagaimana dengan kondisi petani lokal di Provinsi Gorontalo pada khususnya. Apakah ada strategi khusus sendiri dari Dinas Pertanian untuk menjadikan petani lokal ini menjadi pelaku utama dalam kegiatan ini? Ya, oke. Ya, makasih. Tentunya kegiatan Penas nanti ini tidak bisa lepas dari peran petani ya, selain kami pemerintah daerah. Oleh teman-teman KTNA ini juga sudah mulai bergerak, bahkan kami dinas pun sudah mulai mempersiapkan ini, terutama akan ada kegiatan agrowisata. Ya. Jadi kita akan berkunjung, tamu-tamu ini akan kita arahkan ke Poktan yang berhasil, ya, menurut penilaian kami dan teman-teman KTNA, untuk belajar juga di sini. Jadi di Gorontalo ini juga ada petani yang berhasil dan bagus secara kelembagaannya. Itu sudah kami siapkan beberapa Poktan, bahkan sudah banyak usulan yang masuk di kami. Usulan masuk di kami mulai teman-teman KTNA, bahkan kemarin mereka sudah sampai ke Belihuto. Ya, kalau dipikir kan agak jauh jaraknya untuk agrowisata dari Limboto ke Belihuto, tapi memang di sana punya potensi untuk kita bawa ke sana. Untuk keterlibatan pada pelaksanaan kegiatan nanti juga, ini teman-teman KTNA ini sudah mulai bergerak juga, mana yang akan kita ikutkan karena ini ada 13 temu profesi. Temu profesi juga ada temu-temu jejaring kemitraan, ini akan kita harapkan untuk bisa terlibat juga pada kegiatan tersebut sehingga menimbulkan experience baru bagi petani-petani yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan juga kami juga berharap ini ada multiplier effect juga ke petani-petani yang misalnya ada di kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Gorontalo, sehingga dampak ini tidak hanya kita rasakan oleh petani yang ada di kabupaten, tapi juga di kabupaten-kabupaten yang terdekat seperti Bone Bolango, Gorut, dan Bualemo. Tapi dari berbagai program ya misalnya tadi yang sudah disebutkan, karena Kabupaten Gorontalo yang akan menjadi tuan rumah dari Penas, tentunya komoditas unggulan dari dari Provinsi Gorontalo misalnya akan masuk dalam etalase nasional. Apa yang akan ditonjolkan? Iya, tema Penas tahun ini kan memang transformasi teknologi untuk mendukung swasembada pangan nasional. Pada kegiatan Gertek nanti ini, petani-petani di sini akan berkolaborasi dengan kementerian terkait, Kementerian Pertanian, Perikanan, mungkin juga Kehutanan, untuk bisa sama-sama kita belajar di situ, dan ini yang bisa diaplikasikan nanti pada kegiatan mereka nanti.
seperti itu. Saya beralih ke Pak Jayusti, karena kita tahu bersama bahwa yang namanya kegiatan besar atau event besar butuh anggaran yang besar, dan ini juga tentunya masuk di DPRD sebagai lembaga yang punya fungsi pengawasan selain dari ada fungsi penganggaran tadi. Bagaimana kemudian DPRD memastikan bahwa pengawasan ini berjalan, anggaran ini terpakai sesuai dengan porsinya masing-masing, begitu Pak? Baik, jadi yang pertama tentu karena anggaran ini tidak tunggal dari daerah, dari kabupaten, ada anggaran dari provinsi, ada anggaran dari Kementerian Pertanian, maka khusus untuk kami itu pengawasannya kan mungkin juga secara berjenjang. Nah, bagi kami di Kabupaten Gorontalo, mata anggaran yang sudah ada itu nanti akan kita lihat mana yang bagian dari pengawasan kita, dan kita akan pastikan melalui koordinasi. Dan kemudian juga kita mungkin sekali-sekali untuk mengecek langsung di lapangan apakah memang pemanfaatan penggunaan anggaran ini sudah sesuai dengan harapan kita untuk mensukseskan kegiatan PENAS ini. Gitu, Tapi tentunya kan kita semua tidak ingin, misalnya ada beberapa kejadian yang terjadi, ada dilaksanakan event besar, tapi setelah event itu selesai, hanya selesai begitu saja. Dari pandangan Pak Jayusti sendiri sebagai orang yang cukup memperhatikan perkembangan Kabupaten Gorontalo, legacy seperti apa yang Pak Jayusti inginkan agar kalau PENAS selesai itu tetap ada dampak nyata bagi khususnya petani lokal di Kabupaten Gorontalo? Baik. Jadi yang pertama tentu adalah berkaitan dengan rekomendasi. Jadi kita harap dari pertemuan-pertemuan mereka ini, apa yang mereka bicarakan, apa yang akan mereka bahas, apa yang akan mereka rumuskan, itu ada rekomendasi dari KTN, dari pelaksana, dan terutama dari petani-petani ini, agar supaya kita ini, daerah ini, pemerintah daerah khususnya itu, punya kebijakan yang memiliki dampak akibat dari itu. Jadi misalnya mereka merumuskan bahwa teknologi hasil tani kita harus seperti ini. Maka berarti pemerintah daerah harus mengeluarkan rekomendasi pada tahun-tahun berikutnya, penganggarannya akan mengacu di situ. Satu. Yang kemudian yang kedua adalah seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kita berharap kita memberikan kesan yang baik dan berupaya sebaik mungkin sehingga para pelaku usaha, para pelaku bisnis itu mau menetap di sini. Mau menetap dalam artian adalah mereka siap untuk bekerja sama dengan petani-petani kita, bekerja sama dengan pemerintah daerah, bekerja sama juga dengan pengusaha-pengusaha di bidang pertanian yang ada di Kabupaten Gorontalo khususnya, sehingga efeknya meskipun setelah selesai PENAS itu ada bisnis, ada usaha yang bisa berjalan secara modern. Kemudian berikutnya kita berharap seperti misalnya agrowisata, kita atur, kita tata dengan baik, dan ini terpromosikan sampai di luar, maka Kabupaten Gorontalo akan menjadi salah satu destinasi wisata, terutama khususnya adalah agrowisata. Jadi kita punya tempat mereka ketika misalnya para petani, itu kita kapan-kapan kita lihat yuk, apa itu yang mereka sudah selesai kita bahas kemarin di sana, selesai kita praktekkan, sudah bagaimana hasil misalnya jagung, misalnya apa, jenis apa begitu, jagung, mereka datang lagi ke Gorontalo. Jadi ada sesuatu yang diingat oleh para peserta itu, bahwa Gorontalo itu merupakan daerah yang siap terbuka untuk peluang usaha, siap terbuka untuk kemajuan teknologi, dan masyarakatnya sangat baik dalam penerimaan sehingga usaha bisa berjalan dengan lancar, dengan baik di Gorontalo, dan kita berharap ekonomi di Gorontalo itu bisa berlangsung dengan baik. Tapi seberapa optimis Bapak bahwa PENAS 2026 di Kabupaten Gorontalo ini dapat menjadi titik balik pembangunan pertanian di Provinsi Gorontalo misalnya, dan mungkin apa harapan Bapak untuk berjalannya PENAS ini dan kontribusi dari seluruh masyarakat di Provinsi Gorontalo? Ya, jadi saya sangat positif, saya sangat optimis bahwa PENAS ini akan membawa dampak yang sangat besar buat masyarakat kita di Kabupaten Gorontalo. Kenapa? Karena yang pertama adalah secara ekonomi, dampak ekonominya cukup luar biasa. Sudah kita jelaskan tadi. Itu buat pemondokan. Bayangkan kita tidak usah berhitung uang yang mereka belanjakan, kita hitung saja 100.000. Satu orang membelanjakan uangnya di Gorontalo ini berputarnya berapa miliar. Itu hanya 100.000. Kalau misalnya 40.000 mungkin 4 miliar. Bagaimana kalau 1 juta? 10 miliar. Berapa anggaran yang kita keluarkan? Kecil. Dan itu kita berharap bahwa itu menjadi stimulan. Satu, yang kedua adalah ada efek yang paling dekat yang kan kita bisa rasakan. Hari ini
program pemerintah pusat makan bergizi gratis itu sangat membutuhkan supply produk pertanian yang cukup besar. Contoh misalnya buah-buahan, beras, kemudian berbagai macam, kan itu semua produk pertanian, produk hasil pertanian. Nah, kalau ini dikelola dengan baik, kita berharap efeknya itu adalah makan banyak pelaku-pelaku usaha yang akan menjadi supplier di MBG ini. Dengan kualitas yang lebih baik. Karena MBG ini mengejar gizinya. Kita bisa memperbaiki buah-buah dengan gizi yang baik. Mungkin ada teknologi yang lebih mumpuni, yang harganya lebih nyaman. Sehingga lebih sederhana, lebih cepat, tepat guna. Sehingga mereka bisa berusaha dengan baik. Maka kita akan bisa menciptakan banyak pengusaha-pengusaha di Gorontalo dengan baik yang mungkin bisa dikerjasamakan dengan para peserta PENAS sebelumnya. Artinya memang kenapa pada akhirnya PENAS ini menjadi salah satu fokus utama dalam bagian penganggarannya juga mungkin karena memang dilihat dari segala sisi ini punya berbagai dampak positif, tidak hanya dari segi pertanian tapi juga dari segi pariwisata, transportasi dan lain sebagainya, dan ini dapat menjalankan roda ekonomi di Kabupaten Gorontalo pada khususnya. Dan yang terakhir pada Bapak, mungkin sebagai lembaga yang menjadi penanggung jawab dari PENAS ini, apa harapan Bapak untuk PENAS 2026 di Kabupaten Gorontalo? Ya, tentunya kami dari Dinas Pertanian, harapan kami petani akan bisa banyak belajar dari kegiatan PENAS ini. Selain pertemuan-pertemuan profesi dan temu bisnis itu, ada hal yang penting yang saya rasa bisa dijadikan pembelajaran pada pelaksanaan gelar teknologi. Jadi ada penambahan knowledge dari petani ya, tentang teknologi baru, dan itu bisa diaplikasikan pada kegiatan budidaya mereka. Karena selama ini kita ini kan belajar, kalau belajar keluar harus studi banding lah atau apa. Tapi ini yang datang, teknologinya datang di sini. Itu mendukung yang disampaikan Pak Jayusdi tadi, ada program MBG dan juga program ketahanan pangan oleh Pak Presiden nanti. Jadi saya pikir ini penting sekali buat petani untuk belajar. Terus yang kedua, selama ini petani agak kesulitan dalam memasarkan. Kalau terjadi kemitraan di situ, ada pasar, ya tinggal mudah lah untuk kita memasarkan. Ini sudah terjadi pada pelaksanaan rembuk utama kemarin di Kalimantan. Teman-teman bawa produk, laku di sana, minta kontak, mudah untuk mereka menjual. Jadi ini juga selain hulunya bagus, hilirnya juga insya Allah akan berjalan kalau memang ini PENAS ini bisa dimanfaatkan secara baik-baik oleh petani yang ada di Gorontalo. Dan tentunya kita semua juga berharap bahwa PENAS ini sebagai event nasional dapat membawa Kabupaten Gorontalo di mata nasional internasional merupakan kabupaten yang maju dan unggul karena beberapa kali sudah menangani event-event nasional dan itu membawa pada keberhasilan dan kesejahteraan rakyat khususnya di Kabupaten Gorontalo. Dan saya sampaikan terima kasih kepada Pak Jayusdi dan Pak Nasruddin Isa yang sudah berbagi dengan kita, memberitahu kepada saudara-saudara yang ada di rumah tentang apa itu PENAS, bagaimana proses persiapannya, dan bagaimana Kabupaten Gorontalo dapat maju dari event-event seperti ini. Terima kasih, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda, dan jangan lupa saksikan Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya pada episode-episode berikutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.